Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita Apriliana dari kelas 12 FIPASE. Di sini saya akan membacakan resum pagelaran teater yang berjudul Janji Senja. Yang pertama ialah mengenai konsep pagelaran teater. Konsep pagelaran teater ini meliputi 3 hal. Yang pertama, konsep tata pentas. Yang kedua, konsep tata rias. Yang ketiga, konsep tata busana. Konsep tata pentas dalam teater Janji Senja menggunakan panggung proscenium, di mana penonton hanya dapat menyaksikan teater dari satu sisi, yaitu sisi bagian depan saja. Yang kedua, konsep tata rias. Konsep tata rias yang digunakan ialah tata rias karakter, di mana para tokoh dibuat menyerupai usia dalam lakon. Yang ketiga, konsep tata busana. Busana yang digunakan sangat sederhana, karena teater menggambarkan suasana rumah yang sederhana, yaitu rumah di pedesaan. Busana para pemain pun disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah teknik penggarapan karakter. Teknik penggarapan karakter ini meliputi 4 hal. Yang pertama, naskah atau lakon. Yang kedua, kecakapan pemain dalam membawakan lakon. Yang ketiga, teknik penguasaan pentas. Yang keempat, properti yang digunakan pemain. Naskah atau lakon. Naskah Janji Senja merupakan karya Taufan Nali Saputra. Naskah yang berjudul Janji Senja memiliki 3 pemaknaan yang berbeda. Pertama, dari judul naskah sendiri, kata janji bermakna kesediaan atau kesanggupan. Sedangkan senja adalah saat matahari terbenam atau saat hari beranjak malam. Pemaknaan kedua ialah judul Janji Senja diambil dari nama tokoh laki-laki yang dipanggil Senja yang merupakan ayah sang anak. Kemudian, pemaknaan yang terakhir ialah Janji Senja menggambarkan sebuah janji yang melukiskan kegalauan. Kata senja sendiri dapat diartikan sebagai perasaan sedih atau galau. Yang kedua, kecakapan pemain dalam membawakan lakon. Para pemain kurang menghayati peran masing-masing. Hal ini terlihat dari cara mereka mengucapkan dialog serta gerak tubuh yang membuat penonton belum benar-benar masuk ke dalam cerita yang dimainkan. Yang ketiga, teknik penguasaan pentas. Teknik penguasaan pentas para pemain masih kurang karena pemain hanya menggunakan satu sisi saja, sehingga terkesan diulang-ulang adegannya. Yang keempat, properti yang digunakan pemain masih sangat sederhana. Selanjutnya, simbol. Simbol visual yang digunakan ialah sebuah sapu lidi, bangku panjang, serta 2 buah pot bunga. Pendukung suasananya ialah lampu yang dibuat temaram seolah-olah senja atau malam hari. Yang kedua, makna atau pesan yang terkandung ialah kesetiaan. Meskipun berkali-kali kecewa dengan kenyataan, tapi ia tetap setia menanti dengan sabar, meskipun penantiannya berakhir sia-sia. Selanjutnya, nilai estetis. Nilai estetis yang pertama ialah nilai emosional, berupa kekecewaan sang istri karena penantiannya tak kunjung usai, karena sang suami tidak menepati janjinya. Yang kedua, nilai intelektual. Istri harus patuh kepada suami. Hati-hati dalam berkata karena dapat menyakiti hati orang lain. Janganlah membenci seseorang, apalagi orang tua yang telah mengandung dan merawat kita, sekesal apapun atau seburuk apapun perlakuan mereka terhadap kita. Janganlah mengikuti amarah, karena amarah dapat memutuskan hubungan darah. Selanjutnya, nilai visual. Properti yang digunakan sesuai dengan tema atau suasana yang dimainkan. Kemudian nilai verbal. Pengucapan dialog para pemain cukup jelas serta dinamikanya pun tepat. Terakhir, kritik. Musik pengiring terlalu panjang saat jeda sehingga membuat penonton sedikit jenuh. Penghayatan para tokohnya juga masih kurang sehingga penonton belum menikmati alur ceritanya. Yang terakhir, ending atau akhir dari ceritanya membuat para penonton bertanya-tanya, karena endingnya terkesan gantung. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.